Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang nun taukid. Ini berdasarkan dari kitab Tasrif Kailani Isi halaman 11 sampai 12. Berikut ini adalah penjelasan tentang nun taukid dan penjelasannya lumayan panjang, jadi silakan disimak baik-baik. Yang perlu kita ketahui adalah nun taukid. Apakah itu nun taukid? Nun taukid adalah nun yang memberi arti untuk menguatkan suatu pekerjaan. Menguatkan atau mengokohkan. Contohnya, membaca, sungguh membaca. Berlari, sungguh berlari. Jadi ini menunjukkan bahwa suatu pekerjaan tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh, menguatkan. Belajar, sungguh belajar, atau belajar dengan keras, belajar dengan giat. Nah, itu fungsi dari nun taukid. Kemudian dalam pembahasannya, nun taukid itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nun taukid khafifah dan yang kedua adalah nun taukid sakilah. Nun taukid khafifah yaitu nun taukid yang mabni sukun. Jadi dia harokatnya selalu sukun. Contohnya yaf'alan. Nah, di situ ada nun di belakang. Yaf'alan itu aslinya adalah yaf'alu, bekerja. Kemudian mendapatkan tambahan nun taukid khafifah menjadi yaf'alan, benar-benar bekerja. Yang kedua nun taukid sakilah, yaitu nun taukid yang mabni fathah dan dia bertasydid. Mabni fathah artinya nun tersebut harokatnya selalu fathah dan dia memiliki tasydid. Contohnya adalah yaf'alanna. Yaf'alanna lafadz aslinya adalah yaf'alu. Kemudian mendapatkan tambahan nun taukid sakilah menjadi yaf'alanna. Jadi di situ nunnya bertasydid dan berharokat fathah. Fungsi nun taukid khafifah dan nun taukid sakilah ini sama, yaitu untuk menguatkan arti suatu pekerjaan, menyatakan kesungguhan suatu pekerjaan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Next, kita lanjutkan peraturan untuk nun taukid. Jadi nun taukid yang masuk ke dalam fiil ini memiliki beberapa peraturan. Yang pertama, nun taukid sakilah, yaitu nun yang bertasydid dan mabni fathah. Yang masuk pada fi'il dhamir tasniyah, fi'il dhamir tasniyah adalah huma, antuma. Dan fi'il dhamir jamak muannas, yaitu dhamir hunna, harokatnya adalah kasroh. Jadi yang tadinya nun berharokat fathah, mabni fathah, itu harokatnya berubah menjadi kasroh. Contohnya, idhabnani. Idhabnani. Itu nun taukid di belakang harokatnya berubah menjadi kasroh karena dia bertemu dengan dhamir jamak muannas. Jadi idhabnani ini adalah contoh untuk dhamir jamak muannas yang bertemu dengan nun taukid sakilah. Kemudian contoh kedua, idhabani. Idhabani itu nun taukidnya dia berharokat kasroh karena dia adalah fi'il dhamir tasniyah. Idhabani artinya sungguh pergilah kamu berdua. Ya. Idhabnani artinya adalah sungguh pergilah kalian para perempuan. Oke, jadi khusus untuk nun taukid sakilah yang masuk pada fi'il dhamir tasniyah dan dhamir jamak muannas, hunna, antunna, itu harokatnya adalah kasroh. Peraturan yang kedua, nun taukid khafifah atau nun yang bersukun itu tidak bisa masuk kepada fi'il dhamir tasniyah, huma, antuma, dan juga fi'il dhamir jamak muannas atau hunna, antunna.
Jadi fi'il dhamir jamak muannas itu adalah hunna dan antunna. Kemudian fi'il dhamir tasniyah adalah huma dan antuma. Itu keduanya tidak bisa bersambung dengan nun taukid khafifah. Kenapa tidak bisa? Karena jika bersambung dengan nun khafifah, di situ akan bertemu dua huruf mati, dan itu dalam peraturan tata bahasa Arab tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang ketiga, nun pada af'al khamsah harus dibuang apabila bersambung dengan nun taukid khafifah atau nun taukid saqilah. Jadi af'al khamsah itu adalah fi'il-fi'il yang 5. Ada yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Jadi kecuali untuk yang dhamir tasniyah, maka ada yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Di situ setiap kata diakhiri dengan nun. Maka ketika dia bersambung dengan nun taukid khafifah atau nun taukid saqilah, nun yang ada pada fi'il-fi'il tersebut harus dibuang. Yang keempat, huruf wawu dan ya pada af'al khamsah harus dibuang apabila bersambung dengan nun taukid khafifah dan nun taukid saqilah. Nah, ini masih sambungan dari yang sebelumnya tentang af'al khamsah. Jadi lafadz yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina di situ ada wawu nun dan ya nun di belakang. Ketika bertemu dengan nun taukid khafifah atau nun taukid saqilah, maka wawu nun dan ya nun tersebut harus dihilangkan. Contohnya sebagai berikut. Lafadz yaf'aluna. Oke. Lafadz yaf'aluna. Ketika dia bertemu dengan nun taukid khafifah menjadi yaf'alunan. Nun yang paling belakang itu adalah nun taukid khafifah. Maka wawu dan nunnya harus dibuang. Jadi yaf'alunan berubah menjadi yaf'alun. Contoh selanjutnya, taf'alina. Taf'alina ini juga salah satu dari af'al khamsah. Ketika bertemu dengan nun taukid khafifah, taf'alinan. Maka sesuai dengan peraturan, ya dan nun yang dimiliki oleh af'al khamsah tersebut harus dibuang sehingga menjadi taf'alin. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya af'al khamsah yang bertemu dengan nun taukid saqilah. Yaf'aluna bertemu dengan nun taukid saqilah, maka ditambah nun taukid saqilah di belakangnya, yaf'alunanna. Sesuai dengan peraturan, maka wawu dan nun dalam lafadz tersebut harus dibuang sehingga menjadi yaf'alunna. Oke, siap. Untuk yang contoh berikutnya, taf'alina bersambung dengan nun taukid saqilah, taf'alinanna. Ada nun taukid saqilah di belakangnya. Sesuai dengan peraturan, maka ya dan nun harus dibuang sehingga lafadznya berubah menjadi taf'alinna. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan pada peraturan berikutnya. Wawu dan ya pada af'al khamsah tidak perlu dibuang apabila sebelum wawu dan ya tersebut ada harokat fathah. Jadi yang sebelumnya kita lihat wawu dan ya itu dibuang. Kecuali apabila sebelum huruf wawu dan ya tersebut ada huruf yang berharokat fathah, maka wawu dan ya tersebut tidak perlu dibuang. Yang dibuang hanya huruf nun pada af'al khamsah tersebut. Kita lihat contohnya. Yakhshawna. Ketika bertemu dengan nun taukid saqilah menjadi yakhshawnanna. Sesuai peraturan, wawu dan ya tidak perlu dibuang. Yang dibuang hanya nun pada af'al khamsah tersebut. Sehingga menjadi yakhshawunna. Oke, bisa dipahami? Jadi di situ yang dibuang hanya huruf nunnya saja.
Kemudian contoh selanjutnya takhsyayna. Bertemu dengan nun taukid menjadi takhsyaynanna. Sesuai dengan peraturan, ya-nya tidak perlu dibuang dan nun pada af'al khamsah tersebut harus dibuang. Sehingga berbunyi takhsyayinna. Oke, sampai di sini bisa difahami? Kita lanjut ke peraturan yang berikutnya. Harokat untuk huruf akhir kata sebelum nun taukid. Jadi sebelum nun taukid itu ada huruf asli yang merupakan akhir kata. Harokatnya apa saja? Yang pertama, dia berharokat fathah untuk fi'il domir mufrad, yaitu fi'il dengan domir hiya, anta, huwa, ana, dan nahnu. Maaf, ini ada yang ketinggalan. Fi'il untuk domir hiya, anta, huwa, ana, dan nahnu. Contohnya yaf'alanna. Di sini huruf terakhir adalah huruf lam. Nah, lam itu kita beri harokat fathah. Aslinya sebelum bertemu dengan nun taukid dia berharokat dhammah, yaf'alu. Ketika bertemu dengan nun taukid maka harokatnya berubah menjadi fathah, yaf'alanna. Oke, selanjutnya huruf akhir kata sebelum nun taukid diberi harokat dhammah untuk fi'il dhamir jamak mudzakkar. Fi'il dhamir jamak mudzakkar itu adalah fi'il dengan dhamir hum dan antum. Contohnya yaf'alunna. Yaf'alunna ini aslinya adalah yaf'aluna. Dia fi'il dengan dhamir hum. Yaf'aluna. Menjadi yaf'alunna. Huruf terakhirnya adalah huruf lam dan lam di situ diberi harokat dhammah. Oke, bisa difahami? Selanjutnya, huruf akhir kata sebelum nun taukid diberi harokat kasroh untuk fi'il dhamir mufrad muannas mukhatabah. Fi'il dhamir mufrad muannas mukhatabah itu adalah dhamir anti, yang artinya kamu perempuan satu. Contohnya lafaz taf'alinna. Taf'alinna itu aslinya adalah taf'alina. Ya. Jadi lafaz taf'alina itu adalah lafaz untuk dhamir mufrad muannas mukhatabah. Dia bertemu dengan nun taukid dan huruf terakhir itu adalah huruf lam. Huruf lam tersebut diberi harokat kasroh menjadi taf'alinna. Oke, kita ulangi. Yang pertama, contoh yang pertama, yaf'aluna. Oh, maaf. Contoh yang pertama, yaf'alu menjadi yaf'alanna. Contoh yang kedua, yaf'aluna menjadi yaf'alunna. Contoh yang ketiga, taf'alina menjadi taf'alinna. Oke, demikian peraturan-peraturan untuk nun taukid, baik nun taukid khafifah maupun nun taukid saqilah. Untuk contoh-contoh lain yang lebih lengkap akan ada di penjelasan dan video berikutnya. Jadi ini bisa dipahami terlebih dahulu, kemudian besok akan ada contoh-contoh dalam bentuk video sehingga kalian bisa lebih paham. Nanti contoh-contohnya itu berlaku untuk semua dhamir, mulai dari huwa sampai dhamir nahnu. Kita praktekkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.